Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid dari Toibah TV. Jadi mitra Yusuf Mansur di investasi batubara JBN. Pengurus BMT Darussalam dipolisikan. Zaini Mustafa sebagai korban investasi batubara Jabal Nur, Jamaah Masjid Darussalam, Cibubur tahun 2009 bersama Jam'an atau Yusuf Mansur. Selasa 15 Februari 2024 mempolisikan pengurus BMT Darussalam Madani ke Polda Metro Jaya. Lembaga keuangan mikro ini adalah mitra Yusuf Mansur dalam mengumpulkan uang investasi tersebut. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, BMT ini termasuk pihak yang digugat selain Yusuf Mansur sendiri. Namun dalam perkara yang saat ini masih di tingkat MA ini, BMT ini dianggap Zaini Mustafa telah menggunakan dokumen atau surat palsu. Ini kasusnya makin dalam, teman-teman. Baik, kita simak video wawancara Pak Darus Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Ya Pak Zaini, Pak Sudar, ini masih terkait dengan Baitul Mal wa Tamwil Darussalam ya Pak? Ya, betul. Kota Wisata Cibubur yang terkait dengan investasi batubara yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur Pak. Ya. Apa program hari ini Pak di Polda Metro Jaya Pak? Ya, jadi begini, berkaitan dengan perkara saya, yaitu perkara nomor 2, perkara saya yang lalu ya. Ya. Dan sekarang masih berjalan Pak Darso. Ya. Sekarang masih posisinya kasasi di Mahkamah Agung. Ya. Itu kan berawal dari perkara nomor 28 ya, nomor 28 yang melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Sebagai tergugat 4 itu kan BMT Darussalam Madani Pak Darso. Ya. Nah, berkaitan dengan tergugat 4 ini, ketika berperkara di dalam pengadilan itu mengutus kuasa hukum. Berkaitan dengan kuasa hukum itu ada surat kuasa, ada dua surat kuasa, sebenarnya 3 surat kuasa yang ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Ya. 1 yang tanda tangan 2, 1 mengaku sebagai ketua BMT Darussalam, 1-nya mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Ya. Ya kan itu. Itu saya ketahui pada saat saya insakeh perkara itu mau membuat kesimpulan. Ya. Ternyata anggaran dasarnya kan tidak menyebutkan orang yang tanda tangan itu bukan sebagai ketua, bukan sebagai sekretaris, kan begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya juga bersurat juga ke Menteri Koperasi. Ya. Nah, Menteri Koperasi menjawab bahwa orang yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu ternyata juga bukan sebagai ketua, melainkan wakil. Satunya ya. Ya. Terus kemudian yang satunya lagi itu tidak tercantum di dalam akte yang didaftarkan di Kementerian Koperasi itu. Ya. Oleh karena itu pada hari ini saya melaporkan perihal tersebut Pak Darso. Ya. Dalam pasal tadi saya konseling ya, saya konseling di sini diarahkan ke pasal 263. Apa itu Pak? 263 KUHP, pemalsuan surat. Gitu. Pemalsuan surat. Iya. Ya. Jadi maksudnya pengurus BMT yang sekarang ini yang mengaku ini karena bukan orang yang berhak itu. Mereka tidak ada dalam akta. Ya, sesuai dengan fakta yang saya dapat ya. Anggaran dasar mereka yang dibuktikan di pengadilan, kemudian ditambah dengan surat Menteri Koperasi. Yang tanda tangan yang mengaku ketua itu bukan ketua tapi wakil ketua. Yang mengaku sebagai sekretaris itu bukan sekretaris tetapi tidak ada di dalam akte tersebut. Oleh karena itu orang ini tidak berwenang menandatangani surat itu. Sehingga kalau dia tanda tangan dalam surat ini, maka 263-nya membuat memalsukan surat itu masuk gitu Pak. Alat bukti yang Pak Zaini bawa apa Pak? Alat bukti yang saya bawa adalah 1 ya. 1 itu jawaban dari BMT Darussalam. Terus kemudian duplik
Ya. Terus kemudian daftar alat bukti, Ya. terus kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ya. putusan Pengadilan Tinggi Ya. DKI Jakarta, dan surat dari Menteri Koperasi. Jadi yang Pak Jenny laporkan ini siapa saja Pak, kalau boleh disebutkan namanya? Yang Pak? saya laporkan inisialnya CD, Ya. ya. CD ini ya. sekarang CD posisinya- itu mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Ya. Saya ulang lagi. Ya. Inisialnya CD mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Yang Terus berikut- kemudian Ya. RYS ya, RYS Ya. ya, itu mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Sebenarnya motivasi mereka apa Pak untuk mengaku sebagai pengurus BMT ini Pak? Saya tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas dengan adanya surat ini berarti kan mereka sebenarnya bukan orang yang berhak menandatangani dan mewakili BMT Darussalam, tetapi kenyataannya mereka masuk sebagai orang yang menandatangani seolah-olah mereka berhak, dan surat itu digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi. Gitu ya Pak. Ngeri, ngeri. Ini kayaknya memang penjahat semua ini. Kalau di konten sebelumnya kami mengungkap melalui video Pak Darso yang langsung mendatangi rumah dari seorang tergugat, yaitu Adiansah, yang ternyata rumah tersebut bukan rumah dari Adiansah, dan itu adalah alamat palsu, teman-teman. Alamat palsu, di mana alamat palsu ini digunakan di tahun 2009 di saat investasi batubara ini diluncurkan, yang mana yang presentasi adalah Yusuf Mansur, di mana yang menawarkan tersebut adalah Yusuf Mansur. Dan makin kesini makin kelihatan boroknya, seperti yang sering kita doakan kepada Allah, seperti yang sering kami berdoa di akhir konten kami, bahwa semoga Allah kemudian membuka tabir penutup dari kasus ini sedetail-detailnya, siapa di dalam kasus ini yang kemudian menjadi serigala berbulu domba, teman-teman. Dan akhirnya mulai terungkap. Kali ini terungkap bahwa BMT Darussalam ini menggunakan dokumen palsu, bahkan dokumen itu digunakan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, teman-teman. Apakah ini bukan kejahatan yang direncanakan gitu? Ini mereka sangat mengerikan sekali, dan ini sepertinya sebuah kejahatan yang mungkin direncanakan sejak awal gitu. Yang mungkin ini direncanakan sejak pertama kali para investor kemudian menitipkan duitnya ke mereka gitu. Ini terlihatnya seperti terstruktur, masif dan terencana, teman-teman. Bagaimana saya tidak bilang begitu? Mungkin kalau advokatnya ini atau pengacaranya bukan seperti seorang Pak Zaini Mustafa, yaitu orang yang sabar, yang kemudian tekun, teliti, detail, dan pandai, sudah mundur, teman-teman. Pak Darso pernah merilis videonya di sebuah channel YouTube-nya sendiri, Thaibah TV. Sudah berapa pengacara yang turun tangan mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ini angkat tangan, teman-teman. Baru Pak Zaini Mustafa ini yang kemudian alhamdulillah ada progres, dan beliau tekun, dan sampai hari ini masih bertahan menjadi pengacara dari orang-orang yang tersebut kasus dengan Yusuf Mansur. Karena terus terang saja teman-teman, ini Pak Zaini Mustafa mengatasi kasus Yusuf Mansur ini bisa dibilang dibayar seikhlasnya, bisa dibilang tidak dibayar sama sekali. Karena memang Pak Zaini Mustafa tidak pernah mematok bayaran dalam kasus. Untuk kasus Yusuf Mansur ini Pak Zaini Mustafa tidak mematok bayaran. Seikhlas dari siapapun yang mau bayar atau tidak dibayar sama sekali, beliau juga pernah mengatakan itu, bahwa dia tidak dibayar, dia tidak masalah, karena dia sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman. Yang artinya apa? Bahwa yang dihadapi oleh Pak Zaini Mustafa ini adalah orang-orang yang memang sudah merencanakan ini sejak awal. Buktinya sangat sulit untuk diberi sanksi hukum, teman-teman. Sangat sulit. Saya katakan kalau mungkin pengacaranya selain Pak Zaini Mustafa mungkin sudah mundur dan menyerah, teman-teman. Karena terus terang kasus ini sudah memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Dalam akta BMT itu memang nama mereka sama sekali nggak ada, Pak ya? Sesuai dengan alat bukti, ya alat bukti yang diajukan di pengadilan. Ya. Jadi CD itu hanya sebagai wakil ketua, bukan ketua. Ya. Kemudian RYS itu tidak ada di dalam akte tersebut. Ya. Pak, kalau andai mereka sudah rubah akta itu bagaimana, Pak?
ini kan akte yang terbaru, saya dapat Januari jawabannya. Oh, dari Depok. Jadi ketika mereka beracara sampai dengan Januari itu tidak ada perubahan akte. Iya. Artinya mereka belum berhak menandatangani akte itu. Kalau mereka menandatanganinya setelah perkara ini berjalan, nggak kepake, Pak. Tapi masa sih Pak para pengurus BMT ini nggak sadar bahwa mereka menggunakan surat palsu gitu, Pak? Allahu alam. Iya. Allahu alam. Jadi karena ini ada unsur pidananya, makanya saya laporkan. Dan ada beberapa lagi yang juga saya siapkan untuk membuat laporan begitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Dugaan penggunaan nama palsu ini, Pak, atau surat palsu ini ada kaitannya, Pak, dengan Yusuf Mansur umpamanya? Sudah digunakan ini, bukan dugaan lagi. Surat kuasa itu sudah digunakan dalam perkara nomor 28 dan perkara pengadilan tinggi, Pak. Iya. Pak, ini jadi saya menduga itu dugaannya keras itu. Iya. Pak, ini kan penggunaan alamat surat nama palsu ini kan terkaitan dengan investasi BMT ini, Pak, investasi batubara ini, Pak. Yang Pak Zeni mau hubungkan bagaimana, Pak? Kalau saya melihat kalau saya melihat dari ini sesuai dengan jawaban yang ada, kemudian masih juga di dalam duplik mereka ingin membebaskan bahwa BMT itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi mereka ingin membebaskan, melepaskan diri, tidak mau bertanggung jawab. Ternyata setelah kita perjalanan waktu, ternyata yang tanda tangan bukan orang yang berwenang atas mewakili BMT Darussalam tersebut. Pak Jenny, ada target Pak ke Yusuf Mansur, Pak? Tentu begini, kalau surat kuasa yang digunakan dulu itu tidak sah, tentu putusan berikutnya, dan akan saya jadikan juga nanti novum baru atau alat bukti di PK nanti. Kalau dikalahkan. Jadi, saya berkeyakinan dengan adanya novum baru ini saya menang, Pak. Iya. Pak Jenny, ini masalah investasi batubara ini jadi melebar kemana-mana nih, Pak. Ke pidana macam-macam ini, Pak. Iya. Ini malah pengurus BMT-nya sepertinya ketemuan masalah banyak ini, Pak. Iya. Pak Jenny gimana, Pak? Ya begini. Sebenarnya ketika ini jujur semua, kita investor termasuk saya itu selaku penggugat, selaku pelapor ini, ketika mereka sebenarnya jujur, permasalahan itu cepat selesai. Tapi ketika ini tidak jujur dan dibuat-buat, malah ketahuan ada pidananya begitu. Luar biasa, Pak. Ini masalah. Ya memang susah menemukan orang jujur ketika itu memang sudah dari awal memang itu ada kecurangan di sana. Gimana ceritanya? Kecurangan dan kebohongan itu adalah dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan gitu. Sulit kita berpikir bahwa ada orang yang kemudian melakukan kecurangan lalu kemudian bisa jujur gitu dalam hal apapun. Mereka akan mencoba untuk menutupi sebuah kebohongan dengan kebohongan baru dan akan terus melahirkan kebohongan selama ini kemudian tidak benar-benar terbongkar. Maka kita berdoa semoga Allah kemudian memenangkan Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, kemudian membuat atau menjawab perjuangan Pak Darso Arif selama ini, dan juga orang-orang yang menyupport beliau, teman-teman yang sungguh sangat luar biasa perjuangan mereka selama ini. Semoga Allah meridhoi, memberi keselamatan dan harta yang melimpah kepada mereka yang sudah berjuang di jalan Allah, teman-teman. Karena terus terang kasus ini, tim kami Cahaya Islam saya sudah membahas kasus ini sejak 2021, artinya sudah 3 tahun lebih kami ikut serta berjuang dalam hal ini sebagai media yang kemudian mengupdate berita tentang perkembangan dari kasus ini, teman-teman. Yang memang alhamdulillah ada progres, walaupun itu belum signifikan, di mana ada beberapa orang yang sudah dikembalikan haknya, yang sudah dikembalikan uangnya, mulai dari nominal 10 juta, 20 juta, hingga ada yang ratusan juta yang sudah dikembalikan uangnya. Tapi masih lebih banyak lagi. Yang saya katakan tadi, progres yang saya katakan tadi paling enggak 10%, teman-teman. Sementara uang yang dibawa oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini bisa menembus angka triliunan, teman-teman. Luar biasa. Ini hal yang sebenarnya tidak bisa kita diamkan. Dan
satu hal yang saya syukuri adalah bahwa Yusuf Mansur tidak tembus di parlemen ya, tidak tembus ke Senayan ya. Jadi ini paling tidak meringankan beban kita gitu. Alhamdulillah. Dan Perindo pun ya sebagai partai yang mengusung Yusuf Mansur tidak tembus ke Senayan. Dari data yang saya dapat tadi, dari berita yang saya baca tadi, memang sepertinya Perindo ini tidak lolos dan Yusuf Mansur tidak lolos di DPR, teman-teman. Alhamdulillah. Karena seharusnya Yusuf Mansur fokus untuk mengurusi masalahnya. Salah satunya adalah kasus yang ikut menyeret nama BMT Darussalam ini. Mereka adalah beberapa tergugat yang kemudian juga masuk dalam gugatan Pak Zaini Mustafa dan Ibu Lis, yaitu BMT Darussalam, Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, dan juga Yusuf Mansur, serta turut tergugat pesantren Yusuf Mansur yaitu Darul Quran, yang mana dalam, kalau tidak salah dalam gugatan Ibu Lilis ini bukan turut tergugat, tapi tergugat atau pihak yang digugat, yaitu Darul Quran ini, teman-teman. Kan ini sudah masuk dua ya, yaitu Pak Zaini Mustafa dan Ibu Lis, dua penggugat investor yang sama dengan nominal yang berbeda. Kalau tidak salah Pak Zaini Mustafa ini 80 juta, Ibu Lis itu 250 juta investasinya, teman-teman, total investasinya. Ini memang rumit, tapi insya Allah kami akan terus berjuang. Kami akan terus memantau perkembangan atau perjuangan dari pergerakan dari Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, Mas Aji. Kami akan membantu mengupdate informasi-informasi dari beliau dan kemudian mengawasi kasus ini. Karena terus terang saja teman-teman, hari-hari ini no viral, no justice. Kalau kami tidak update di media, entah bagaimana nasib dari para korban-korban ini. Apakah kemudian mereka akan diterlantarkan atau bagaimana? Karena terus terang saja kasus ini sudah lama, teman-teman. Kasus ini sudah lama, teman-teman. Kenapa kasus ini baru ter-up hari-hari ini? Karena salah satunya adalah bantuan dari media, teman-teman. Adalah bantuan dari media. Selain tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab doa-doa mereka, media sangat berperan penting dalam kasus ini hingga kemudian sampai ke tahap ini, yang insya Allah kita doakan semoga Pak Zaini Mustafa selalu diberi kesehatan, Pak Darso Arif selalu diberi kesehatan. Yang kemudian saya berharap dari kasus dipidanakannya BMT Darussalam ini bisa menjawab doa-doa kita selama ini, teman-teman. Cukup sekian dari saya, Syahid Al-Walid, see you on the next videos.